Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa di zaman sekarang ini, ibu rumah tangga sudah tidak hanya berdiam diri di rumah dan melakukan atau mengerjakan semua aktivitas rumahan tanpa adanya pendapatan yang bisa mereka peroleh setiap bulannya dari pekerjaan yang mereka miliki masing-masing. Itu karena di zaman sekarang ini sudah ada banyak sekali informasi terkait pekerjaan yang bisa kita lakukan sebagai ibu rumah tangga yang hanya bisa dikerjakan di rumah dengan penghasilan yang lumayan. Dan juga tidak sedikit rumah tangga yang ada di luar sana selalu mengandalkan proses pengelolaan keuangan dilakukan oleh ibu rumah tangga. Jadi ada beberapa keluarga itu memfokuskan pengelolaan keuangan dilakukan oleh ibu rumah tangga walaupun yang bekerja secara penuh adalah sang suami. Jadi proses menabung, investasi dan sebagainya selalu diserahkan dan dilakukan oleh seorang istri. Jadi di sini saya rasa apapun pekerjaan yang dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga, walaupun seorang ibu rumah tangga ini hanya mendapatkan penghasilannya secara mandiri dan juga ya walaupun dia mendapatkan uang hanya dari suami, berinvestasi tetap menjadi aspek utama yang harus tetap dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga. Itu karena tanpa adanya pengelolaan keuangan yang baik, tanpa adanya investasi di tempat-tempat yang tepat, tentu saja perkembangan finansial yang dimiliki oleh sebuah keluarga akan sangat lambat. Maka berinvestasi harus tetap dilakukan dengan seksama dan relevan oleh seorang ibu rumah tangga karena ibu rumah tangga lah yang menentukan bagaimana mereka menggunakan uang setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Itu karena kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam sebuah rumah tangga itu selalu dipenuhi dan diketahui bahkan dipahami oleh seorang ibu rumah tangga yang tentu saja saat mereka berbelanja pasti ada sisa atau residu yang bisa ditabung dan lebih baiknya lagi diinvestasikan di tempat-tempat yang tepat. Maka dari itu di sini saya sudah mengumpulkan 7 jenis investasi terbaik untuk ibu rumah tangga yang bisa langsung kamu terapkan dan lakukan setelah menonton video ini. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke jenis investasi yang pertama, yaitu adalah di reksadana. Jadi reksadana itu ada berbagai macam jenisnya dan sistem dari reksadana itu sebenarnya sangat sederhana, di mana kamu memberikan uang kamu kepada seorang manajer investasi dan manajer investasi ini tentu saja tidak hanya akan mengumpulkan hanya dari diri kamu tapi dari berbagai orang di luar sana. Kemudian setelah uang yang dikumpulkan oleh manajer investasi ini cukup banyak, barulah dia atau seorang manajer investasi ini menginvestasikan uang kamu di tempat-tempat yang dia pahami. Dan inilah yang disebut dengan reksadana. Jadi dengan kata lain, kamu bisa berinvestasi dengan jumlah yang lebih sedikit daripada yang sebelumnya yang kamu lakukan secara langsung ke tempat-tempat investasi yang kamu inginkan. Jadi dengan kata lain, kalau kamu adalah seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki banyak waktu untuk belajar tentang investasi, entah itu terkait resiko maupun terkait cara-cara untuk memilih tempat investasi yang sehat, kamu bisa menerapkan cara ini di mana kamu memanfaatkan atau menyewa atau memanfaatkan jasa dari seorang manajer investasi untuk menginvestasikan uang yang kamu miliki di tempat-tempat yang mereka pilihkan. Dan tempat berinvestasi terbaik yang bisa kamu terapkan, yang bisa kamu manfaatkan di dalam sistem reksadana ini, yang pertama itu adalah di bidang reksadana pasar uang dan juga reksadana pendapatan tetap. Itu karena saat kamu memiliki rumah tangga, kamu biasanya tidak memiliki penerimaan resiko yang cukup besar, yang mana kalau kamu berinvestasi di tempat-tempat yang terlalu beresiko, uang kamu juga akan berpeluang besar untuk hilang atau kamu rugi dalam investasi kamu yang padahal kamu membutuhkan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga kamu. Dan resiko yang paling minim dalam sistem investasi reksadana ada di 2 tempat. Yang pertama itu adalah di reksadana pasar uang dan juga yang kedua di reksadana pendapatan tetap. Mungkin perkembangan finansial kamu tidak akan meningkat secara cepat dalam reksadana ini, tapi reksadana ini memiliki resiko yang paling sedikit dengan tingkat peningkatan keuangan atau nilai uang yang kamu investasikan itu meningkat cukup baik seiring berjalannya waktu. Jadi ya dengan kata lain, kamu itu berinvestasi di tempat dengan resiko yang kecil, tapi perkembangan nilai uang yang kamu investasikan juga tidak akan cepat naik, tapi naiknya itu perlahan dan resikonya itu sedikit.
Dan ini adalah sebuah tempat investasi yang bisa kamu manfaatkan jika kamu ingin berinvestasi dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun lah gitu. Dan kalau kamu ingin mendaftar untuk berinvestasi di reksadana ini, ada banyak sekali tempat. Yang pertama itu kamu bisa memanfaatkan aplikasi Bibit di Play Store atau App Store. Kemudian ada Bareksa, kemudian ada Makmur, dan yang terakhir itu adalah ada Ajaib. Jadi intinya kalau kamu ingin mau belajar tentang reksadana ini, langsunglah download aplikasi-aplikasi tersebut dan di situ kamu bisa berinvestasi dengan nominal uang yang tidak terlalu besar. Kamu bisa memulai dengan jumlah uang bahkan 10.000 gitu. Intinya mulailah dan kamu akan belajar seiring berjalannya waktu. Kemudian jenis investasi terbaik untuk ibu rumah tangga yang kedua yang bisa kamu terapkan adalah saham. Jadi saham ini adalah di mana saya berinvestasi saat ini. Sebelumnya saya berinvestasi di reksadana, tapi saya rasa saya memiliki waktu untuk belajar tentang saham dan saya juga memiliki profil resiko yang cukup besar gitu. Berarti saya bisa mengambil resiko-resiko yang cukup besar untuk bisa mendapatkan penghasilan yang berpeluang lebih tinggi daripada sebelumnya. Dengan kata lain, kamu bisa memilih untuk berinvestasi di bidang saham ini kalau kamu memiliki waktu untuk belajar dan kamu mau untuk mengambil resiko-resiko yang cukup besar tapi bisa memberikan kamu peluang yang lebih tinggi untuk mendapatkan cuan yang lebih banyak dari tempat kamu berinvestasi. Dan bagi kamu yang sudah berinvestasi di dalam reksadana, kamu pasti tahu di situ ada reksadana saham. Tapi tetap saham-saham yang dibeli di dalam reksadana saham itu adalah saham-saham yang biasanya itu blue chip atau saham-saham dengan emiten yang harganya itu sudah sangat tinggi seperti bank-bank yang ada di Indonesia seperti Bank BRI, Bank Mandiri maupun Bank BCA. Dan kalau kamu ingin mendapatkan uang yang lebih banyak, tentu saja kamu harus bisa mengambil resiko untuk berinvestasi di saham-saham lain yang bisa kamu pahami dengan resiko yang lebih tinggi lagi daripada saham-saham blue chip yang kita bahas tadi. Dan kalau kamu bertanya dari mana sih kita akan mendapatkan penghasilan dari saham ini? Jadi penghasilan yang bisa kita dapatkan atau peningkatan finansial yang bisa kita peroleh dari investasi di bidang saham ini ada dua jenis. Yang pertama itu adalah dari capital gain, kemudian yang kedua itu adalah dari dividen. Jadi apa itu capital gain dan dividen? Jadi secara sederhananya saat kamu membeli saham atau sebuah saham, kamu berarti membeli beberapa persen hak milik dari perusahaan yang kamu beli sahamnya ini. Dengan kata lain, kamu memiliki hak atas perusahaan tersebut tergantung dari jumlah saham yang kamu beli. Ini mengartikan bahwa kamu berhak atas keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh sebuah perusahaan yang kamu miliki sahamnya ini, tentu saja berdasarkan persentase jumlah saham yang kamu pegang. Misalnya, kamu membeli sebuah saham bernama saham buku dan saham buku ini kamu beli sejumlah 50% gitu. Jadi kamu memiliki hak atas perusahaan tersebut sebanyak 50%. Dan suatu saat perusahaan ini memiliki untung sejumlah 100 juta rupiah, yang mana 50% dari keuntungan tersebut akan dibagikan kepada orang-orang yang memegang saham. Dan keuntungannya yang 50% tadi sisanya akan dimanfaatkan untuk meningkatkan jumlah produksi dari perusahaan tersebut. Dengan kata lain, ada 50% yang akan dibagikan dari pendapatan penuh dari perusahaan yang kamu miliki sahamnya ini. Jadi tadi perusahaan buku ini akan membagikan 50% dari pendapatannya ke dalam pemegang saham. Dan 50% dari penghasilan tersebut berjumlah 50 juta misalnya. Dan kamu memegang 50% dari kepemilikan saham buku tersebut. Dengan kata lain, kamu harus membagi 50 juta tersebut sehingga kamu bisa mendapatkan hak atas 50% dari kepemilikan perusahaan bernama buku ini, yang tentu saja mengatakan bahwa kamu berhak mendapatkan atau memperoleh 25 juta dari jumlah uang yang tadi berjumlah 50 juta itu yang dibagikan ke seluruh pemegang saham. Dan karena kamu memiliki 50% dari saham satu perusahaan tersebut, tentu saja kamu berhak memperoleh 25 juta dari hasil pembagian keuntungan ini. Dan inilah yang disebut dengan dividen. Sedangkan kalau kamu bertanya apa itu capital gain? Capital gain itu sederhananya adalah perbedaan harga yang kamu peroleh
dari proses membeli dan menjual saham tersebut, dan ini biasanya akan memberikan keuntungan tambahan terhadap diri kamu. Jadi sebagai contoh, misalnya kamu melihat sebuah barang dengan harga yang sangat murah di pasar tradisional dan kamu membeli sebuah barang tersebut dengan harga di pasar itu Rp1.000 misalnya. Kemudian kamu memegang barang ini sampai kamu melihat harganya itu meningkat seiring berjalannya waktu, sampai suatu saat harganya itu menempuh Rp10.000. Yang tentu saja kalau kamu menjual kepemilikan dari barang ini atau kalau kamu menjual barang ini ke orang lain, tentu saja kamu akan mendapatkan untung sejumlah Rp9.000 karena tadi di awal kamu membelinya dengan harga Rp1.000. Dan inilah proses pendapatan keuntungan dari capital gain yang didapatkan dari proses jual beli saham. Atau dengan kata simpelnya, kamu membeli sebuah saham di harga murah, kemudian menjualnya di harga mahal. Dan kamu tentu saja akan mendapatkan keuntungan yang disebut dengan keuntungan dalam jenis capital gain. Kemudian jenis investasi terbaik untuk ibu rumah tangga yang ketiga adalah di bidang properti. Dan ini bisa kamu terapkan kalau kamu memiliki banyak tabungan di dalam rekening kamu, karena biasanya harga properti itu tidaklah murah. Mulai dari tanah, bangunan, dan juga yang lainnya, tentu saja memiliki harga yang cukup fantastis. Tapi kalau kamu memiliki modal yang cukup, alangkah baiknya untuk kamu terjun di dalam investasi properti ini. Apalagi misalnya kamu ingin membeli sebuah kos-kosan yang bisa kamu sewakan. Tentu saja kamu akan mendapatkan keuntungan yang cukup banyak yang terus mengalir ke dalam rekening tabungan kamu setiap bulannya kalau ada orang yang menyewa ke dalam tempat atau ke dalam kos-kosan yang kamu miliki ini. Jadi intinya kamu bisa mendapatkan keuntungan walaupun kamu sedang tertidur kalau kamu menyewakan properti yang kamu miliki. Dan kalau kamu adalah orang yang sudah memiliki cukup tanah, cukup bangunan, dan juga cukup properti untuk kamu sewakan tanpa kamu harus membeli, ini akan sangat menguntungkan sekali. Kamu hanya perlu menyewakannya ke orang-orang yang tepat sehingga kamu tetap mendapatkan keuntungan secara berkala. Dan ketahuilah rata-rata orang kaya di Indonesia itu memiliki properti-properti yang mereka sewakan yang biasanya mendatangkan keuntungan yang sangat banyak dan fantastis gitu, yang mana membuat mereka bisa menjadi orang yang begitu kaya di Indonesia. Apalagi properti ini seperti tanah, rumah, kontrakan, kos-kosan, dan semua jenis itu biasanya memiliki peningkatan nilai seiring berjalannya waktu. Harga tanah tidak pernah turun gitu. Harganya selalu naik dan semakin mahal setiap tahunnya. Maka dari itu kalau kamu adalah seorang ibu rumah tangga dengan aset yang cukup banyak, manfaatkanlah dengan maksimal. Kemudian jenis investasi terbaik untuk ibu rumah tangga yang keempat adalah dengan membeli emas. Jadi mungkin ini adalah cara yang paling banyak diterapkan oleh ibu rumah tangga. Karena memang cara ini adalah cara yang paling mudah untuk bisa berinvestasi dengan keuntungan yang mungkin tidak setinggi saham dan yang lainnya seperti properti. Tapi menabung emas akan tetap membuat kita mendapatkan keuntungan karena harga emas memang selalu meningkat dan jarang sekali turun, bahkan tidak pernah turun gitu. Maka dari itu kalau kamu adalah ibu rumah tangga yang tidak mau terlalu banyak dalam berpikir gitu, tidak ada waktu untuk mempelajari hal baru, dan juga kamu tidak terlalu paham bagaimana cara untuk berinvestasi di tempat-tempat yang sudah kita bahas tadi, kamu bisa mencobanya untuk membeli emas, kemudian menyimpan emas tersebut, dan nanti kamu bisa menjualnya saat kamu kepepet. Jadi di sini intinya menyimpan emas juga bisa menjadi alternatif yang cukup baik untuk kamu manfaatkan sebagai tempat berinvestasi yang cocok untuk ibu rumah tangga. Kemudian jenis investasi terbaik untuk ibu rumah tangga yang kelima adalah obligasi. Jadi apa itu obligasi? Jadi obligasi adalah surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk mengumpulkan dana. Jadi ketika kamu membeli obligasi, kamu meminjamkan uang dan akan menerima bunga secara berkala serta pokoknya kembali pada tanggal yang sudah ditentukan temponya. Dengan kata lain, obligasi sebenarnya dianggap lebih aman dibandingkan dengan saham karena kamu tidak takut bahwa harga obligasi ini akan turun atau akan naik nanti gitu. Karena kamu hanya perlu meminjamkan uang kamu untuk dimanfaatkan oleh sebuah perusahaan untuk mengembangkan perusahaan yang dimilikinya. Dengan kata lain, kamu akan mendapatkan keuntungan dari bunga.
Dan kalau saran saya ya tetaplah bergerak di bidang saham, karena bagi seorang muslim obligasi itu tetap terkena sebagai sebuah riba gitu, karena kita meminjamkan uang kepada orang dan kita akan mendapatkan keuntungan dari bunga yang kita peroleh dari proses meminjamkan uang tersebut. Dan kalau kamu penasaran apa sih perbedaan dari obligasi dan saham, obligasi itu adalah surat hutang dan saham itu adalah surat modal. Kemudian jenis investasi terbaik untuk ibu rumah tangga yang bisa kamu terapkan yang keenam adalah usaha kecil-kecilan. Jadi tidak semua orang memiliki banyak uang. Ya walaupun harga saham itu tidak terlalu mahal, kamu bisa membeli saham seharga 100.000, tapi kadang-kadang sahamnya itu gorengan dan kita membutuhkan banyak ilmu untuk bisa membeli saham yang tepat. Jadi ya kalau kamu adalah orang yang tidak memiliki banyak uang untuk diinvestasikan, kemudian kamu adalah orang yang tidak memiliki ilmu yang terlalu mumpuni untuk berinvestasi di tempat-tempat yang rumit yang kita bahas tadi, kamu bisa mencoba untuk membangun usaha kecil-kecilan di rumah kamu. Entah kamu ingin memanfaatkan toko online untuk menjual barang-barang yang kamu buat, atau kamu ingin menjual barang secara offline di sekitaran lingkungan kamu, itu bisa tetap menjadi sebuah investasi. Dan untungnya lagi, kamu bisa memulai bisnis yang kamu miliki ini dengan kadar yang bebas dan tidak terbatas. Berapapun modal yang kamu miliki saat ini, kamu bisa menyesuaikan diri untuk menjual barang-barang yang kamu rasa modalnya itu tidak terlalu besar. Entah itu dimulai dari jajanan yang kamu masak sendiri ataupun reseller dari barang-barang lain seperti sendal, tas, sepatu, dan sebagainya. Yang tentu saja nanti seiring berjalannya waktu, kamu akan memiliki bisnis yang terus berkembang dan berkembang. Maka dari itu kalau kamu merasa kamu memiliki keterbatasan terkait ilmu, terkait modal dan juga banyak hal lainnya gitu, kamu bisa mencoba cara ini untuk berinvestasi di tempat-tempat yang kamu pahami. Sebagai contoh ya berdagang di rumah kamu dengan modal yang sederhana dan seadanya. Atau ya kita sebut saja sebagai seorang pengusaha kecil-kecilan atau UMKM. Kemudian jenis investasi terbaik untuk ibu rumah tangga yang terakhir atau yang ketujuh adalah di bidang pendidikan. Jadi seperti yang kita ketahui, ibu adalah guru pertama dari anak-anak yang dimilikinya atau yang kita miliki. Dengan kata lain, semakin pintarnya seorang ibu, semakin besar pula peluang dari anak kita untuk menjadi pintar di masa depan. Itu karena seorang anak akan lebih banyak menghabiskan waktu bersama ibunya di dalam rumah saat mereka masih kecil, di mana saat kecil itu mereka itu masih polos dan bisa belajar dengan sangat cepat. Dengan kata lain, jika seorang ibu rumah tangga memiliki ilmu yang cukup tinggi, tentu saja seorang anak akan berpeluang menjadi lebih pintar karena mereka itu akan belajar dari sejak dini dari orang yang pintar, yaitu ibu rumah tangga yang terus mengasah ilmu yang dia miliki. Jadi dengan kata lain, kalau kamu ingin berinvestasi di tempat yang paling tepat saat ini untuk masa depan keluarga kamu, berinvestasilah di bidang pendidikan ini, entah itu untuk anak kamu sendiri ataupun untuk diri kamu sendiri. Karena semakin kamu memiliki ilmu yang banyak, tentu saja anak kamu juga akan diajarkan dengan lebih maksimal. Belum lagi semakin banyaknya ilmu yang kamu miliki, tentu saja fleksibilitas kamu untuk mendapatkan penghasilan tambahan dan berinvestasi di tempat-tempat yang lebih baik juga akan terbuka lebar. Jadi dengan kata lain, kamu bisa berinvestasi di bidang pendidikan di sekolah anak kamu dengan kualitas sekolah atau pendidikan yang cukup mumpuni, tapi hanya untuk anak kamu dan masa depan anak kamu. Atau kamu bisa berinvestasi di bidang pendidikan untuk diri kamu dan suami kamu, di mana kamu bisa berpeluang untuk memiliki sebuah keluarga yang lebih cerdas secara keseluruhan atau secara utuh. Itu karena kamu juga akan mengajarkan anak kamu dengan lebih baik daripada sebelumnya, dan juga tentu saja suami kamu akan memiliki perkembangan intelektual yang mirip karena kamu harus tetap berdiskusi dengan suami kamu setiap saat. Dan juga tentu saja peluang kamu untuk berinvestasi di tempat-tempat yang lebih beragam akan terbuka lebar, dan juga bagaimana kamu menghasilkan uang juga akan semakin beragam daripada sebelumnya. Jadi dengan kata lain, kamu bisa berinvestasi di pendidikan anak kamu atau pendidikan seluruh keluarga dengan meningkatkan kapasitas kamu secara pribadi sebagai seorang ibu rumah tangga.
karena ibu rumah tangga bisa mempengaruhi anak-anak dan juga suami secara sekaligus kalau seorang ibu rumah tangga memiliki peningkatan intelektual yang terus terjalin dan meningkat setiap saat. Jadi mungkin itu dulu ya tempat investasi terbaik untuk ibu rumah tangga yang bisa langsung kamu terapkan. Saya harap video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya dan kita semua. Sekian, wassalam.